Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 974-976. Hari itu kamu menghancurkan loh batu itu menjadi berkeping-keping, dan hari ini aku akan membiarkan kepalamu digunakan untuk memberi penghormatan kepada jiwa heroik semua orang di loh batu itu. Kata-kata ini sama mengejutkannya dengan guntur dan mengejutkan semua orang. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Sangat gila. Itu sangat arogan. Di platform tinggi, Beiyang dan banyak orang jenius lainnya dari Xinjiang Tengah ada di sini. Mereka tersenyum dingin, orang-orang dari Xinjiang Timur sangat konyol. Kalimat ini tidak disembunyikan, dan banyak orang mendengarnya. Ledakan. Di bawah kata-kata Lin Yan, wajah Chu Wei menjadi pucat. Sejak pencerahannya, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini lagi kepadanya. Bunuh aku, Lin Yan, bukankah menurutmu apa yang kamu katakan hari ini konyol? Teriak Chu Wei. Setelah kata-kata itu jatuh, dojo meledak, dan dalam sekejap, aura menakutkan menuju ke arah Lin Yan. Di matanya, nafas ini saja sudah cukup untuk membunuh Lin Yan. Bahkan para tetua Xuanbei Daoshan berpikir seperti ini. Banyak orang bahkan mencibir. Adapun Mo Yu, matanya melebar dan khawatir. Berdengung. Namun, ketika auranya menyerang, ekspresi Lin Yan memadat, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Aura itu lewat tanpa menyebabkan luka pada tubuh Lin Yan. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Banyak kultivator yang tercengang dan tampak linglung. Sepertinya dia tidak memiliki Dao Xiao sama sekali. Rumornya salah. Lin Yan, yang tidak takut dengan aura seorang praktisi pencerahan Dao, pastilah seorang praktisi pencerahan Dao. Petik 2. Panggilan. Sekte Dewa Api Abadi, Istana Xian Sui, keluarga Wang, keluarga Zhao dan pembudidaya lainnya juga menghembuskan nafas keruh dari mulut mereka. Adapun Yun Mengrou, matanya yang seperti musim gugur memadat. Dia ingin melihat level apa yang telah dicapai Lin Yan sekarang. Sepertinya aku adalah Xiao Qiao dan kamulah orangnya. Tapi, meski begitu, terus kenapa? Chu Wei meraung. Dia telah menyadari jalan naga itu. Raungan itu mengguncang kehampaan. Lepas landas. Lalu kekuatan ini meledak ke arah Lin Yan. Ini adalah kekuatan nyata. Dan itulah kekuatan jalur naga. Merasakan aura semacam ini, para penggarap yang menonton semuanya terkejut. Ini layak menjadi jalan besar di antara para kaisar. Kekuatan ini terlalu kuat. Dalam pertempuran sebelumnya antara Chu Wei dan Qian Sang, Chu Wei belum menunjukkan kekuatan seperti itu. Semua orang tahu bahwa Chu Wei mengambil tindakan untuk menekan Lin Yan secara langsung. Ledakan. Menghadapi kekuatan ini, ekspresi Lin Yan tetap tidak berubah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba memadat. Kekuatan batu, air, bintang, kehampaan, kayu, dan kekuatan lainnya semuanya menyatu di tinjunya, membuat tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan. Dan banyak pembudidaya terkejut. Saat Lin Yan mengambil tindakan, senjata di tangan mereka mulai bergetar, dan kekuatan spiritual di dalam diri mereka benar-benar menyatu menuju tinju Lin Yan. Ini sungguh mencengangkan. Bang! Lalu Lin Yan meninju, ini adalah samsara boxing. Saat ini, Lin Yan tidak tertandingi dalam Taoismenya. Kekuatan tinju reinkarnasi ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum tinju itu datang, angin dari tinju itu telah menghancurkan kehampaan, dan kemudian jatuh ke kekuatan jalur naga. Klik, suara tajam terdengar, dan kekuatan jalur naga runtuh sedikit demi sedikit. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, Chu Wei terkejut. Meskipun itu tubuhmu para jenius dari Zhongjiang di platform tinggi tidak bisa duduk diam. Boom! Bahkan para penggarap di tribun pun terlihat ketakutan di wajah mereka. Itulah jalan naga. Itu Chu Wei. Ini adalah salah satu dari 10 jenius di Zhongjiang. Sejak dia menyadari cara kaisar, dia telah mengejutkan dunia. Tidak ada yang bisa bertarung dengannya. Bahkan Qian Sang dikalahkan olehnya. Tidak menghentikan Lin Yan untuk memukulnya. Sekarang, bahkan sesepuh dari Gunung Xuanbei Dao tidak bisa duduk diam. Apa yang disebut harga diri Anda, di mata saya, hanyalah hal biasa. Saat Anda menghancurkan aula leluhur keluarga Lin saya, Anda ditakdirkan untuk berakhir hari ini.
Jika Anda tidak berani melawan saya sejak awal, Anda pasti sudah melakukannya. Baik tubuh dan jiwa hancur. Lin Yan minum lagi. Suara ini sangat kuat, tetapi ketika sampai ke telinga Chu Wei, itu seperti palu yang berat. Harga diri dan martabatnya hancur berkeping-keping. Aku tidak percaya, Lin Yan, auramu hanya pada pencerahan tingkat pertama. Aku tidak percaya kamu akan menjadi lawanku. Teriak Chu Wei dengan kegilaan di matanya. Kemudian tampilan dojonya mencapai puncaknya, dan kemudian dia tiba-tiba mengambil tindakan. Mengaum, seekor naga raksasa muncul, mengaum, dan dunia bergejolak karena naga itu. Banyak orang melihat ke atas dan melihat ada awan dan kabut yang muncul, serta angin kencang yang menderu-deru, membuatnya tampak seperti pemandangan hari kiamat. Long Dao, ini terlalu menakutkan. Semua orang tahu bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari Chu Wei. Naga raksasa ini berisi semua pemahaman Chu Wei tentang jalan naga. Terlebih lagi, mata Chu Wei bersinar terang, seperti cahaya di mata naga. Mengaum, sebelum Chu Wei mengambil tindakan, naga raksasa itu tiba-tiba berlari menuju Lin Yan, cakar tajamnya jatuh untuk mencabik-cabik Lin Yan. Meskipun naga raksasa ini tidak ditujukan untuk semua orang, hampir semua pembudidaya merasakan ketidakberartian mereka sendiri di bawah naga raksasa ini. Dibandingkan dengan naga raksasa ini, mereka seperti kerikil kecil. Lin Yan, ini caraku, cara kekaisaran yang sebenarnya. Chu Wei berbicara, dan kata-kata ini sebenarnya keluar dari mulut naga raksasa. Pada saat ini, naga raksasa dan Chu Wei tampak seperti satu orang. Ada begitu banyak orang jenius di dunia ini, jadi apa gunanya bangga dengan Imperial Dao? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki Imperial Dao? Teriak Lin Yan, dan begitu dia selesai berbicara, miliknya dojo meledak. Ledakan, tampilan dojo ini langsung menyelimuti segala penjuru. Terkandung di dalamnya adalah Tao Lin Yan, jalan sejati yang tak terkalahkan. Di dalam dojo, Lin Yan tidak terkalahkan. Semakin kuat hati Dao, semakin kuat aura tak terkalahkannya. Di dunia ini, berapa banyak orang yang lebih bertekad daripada hati Tao Lin Yan. Oleh karena itu, pada saat dojo dibuat, meskipun Lin Yan tidak mengambil tindakan, naga itu sudah sedikit lebih lemah. Dentang, Lin Yan berkonsentrasi, dan dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi memadat dengan gila-gilaan. Di bawah kekuatan reinkarnasi Lin Yan dan kekuatan yang menantang surga, pedang ini lahir dengan aura kuno. Meskipun diringkas oleh kekuatan spiritual, ini sangat nyata. Garis-garis di tubuhnya saling bersilangan, seperti pedang abadi. Hancurkan, kata Lin Yan. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, pedang raksasa itu menebas dari langit. Energi pedangnya sangat luar biasa, dan terlihat tak terkalahkan di dojo ini. Ledakan, begitu pedang itu jatuh, dunia menjadi sunyi, dan naga raksasa itu langsung mengeluarkan suara sedih, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Puff! Naga itu terbunuh, darah Chu Wei muncrat, ekspresinya sangat pucat, dan dia menatap Lin Yan dengan tidak percaya. Chu Wei, kamu bukan tandinganku setengah tahun yang lalu. Dan kamu masih belum menjadi tandingannya sekarang. Kata Lin Yan, mengabaikan ekspresi terkejut semua orang yang hadir. Sebelumnya, banyak orang yang mengejek Lin Yan. Saya tidak tahu berapa banyak orang di Zhongjiang yang mencibir. Tapi hari ini, ketika pedang itu jatuh, semua itu lenyap. Apa yang mereka lihat di mata mereka adalah anak laki-laki jenius tiada taraf yang secemerlang sebelumnya. Kamu, wajah Chu Wei pucat, dan dia menjadi semakin terkejut saat mendengarkan kata-kata Lin Yan. Dia tidak berani melawan Lin Yan setengah tahun lalu. Tapi sekarang, dia hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Dia memahami naga Dao, dan dia adalah anak ajaib di Gunung Xuanbei Dao selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa kalah? Apalagi dia masih kalah dari Lin Yan. Berdengung. Pada saat ini, hati Tao-nya terguncang dan hampir runtuh. Banyak orang melihat bahwa Taoisme yang kuat di tubuh Chu Wei perlahan menghilang. Chu Wei, tetua Gunung Xuanbei Dao yang berada di platform tinggi juga merasakannya. Ini adalah Tao Xiao, Dao Xiao yang asli. Begitu Anda memiliki keraguan tentang budidaya Dao Anda, dan ketika hati Dao Anda tidak kokoh, maka akan ada situasi di mana Dao menghilang. Setelah Dao menghilang,
kekuatan praktisi akan langsung turun ke alam pembunuhan abadi, dan itu bahkan akan sulit baginya untuk melangkah ke alam pencerahan Dao lagi selama sisa hidupnya. Penghilangan seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Terlalu banyak orang yang meragukan jalannya sendiri setelah mengalami kegagalan. Tetapi kebanyakan dari orang-orang itu adalah orang-orang yang putus asa akan masa depan, mereka semua adalah orang-orang tua, dan mereka semua adalah praktisi yang telah memahami ratusan ribu jalan biasa. Siapa yang mengira bahwa seorang jenius, seorang pemuda yang memahami cara kekaisaran, juga akan menghilang? Lin Yan, menang atau kalah hari ini telah diputuskan. Aku tidak menyangka kamu akan begitu tersembunyi. Tapi sekarang kamu telah menunjukkan dirimu. Selanjutnya, aku, Xuanbei Daoshan, bahkan keluarga Ge, Sekte Pedang Jiulingxian, Del, sedang menunggumu. Mari kita balas dendam dari pasukan. Tetua Xuanbei Daoshan berkata dengan dingin, dan kemudian sosok itu pindah ke Chu Wei, merobek kekosongan dan membawanya pergi. Chu Wei menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dia ingin membantu Chu Wei memperkuat hati taunnya. Jika tidak, kejeniusan yang dikembangkan oleh Xuanbei Daoshan akan menjadi sia-sia. Banyak orang yang merasa sedih ketika melihat ini. Semua orang mengatakan bahwa Lin Yan dalam masalah, tetapi pada akhirnya, Chu Wei lah yang benar-benar dalam masalah. Hanya karena kalah, hilang. Hati Tao Chu Wei ini terlalu tidak stabil. Banyak orang juga menghela nafas. Mereka tahu bahwa kebetulan Chu Wei bisa menjadi seorang jenius. Jika bukan karena darah luar biasa dari binatang buas di Akademi Abadi, Chu Wei akan tetap menjadi seorang jenius biasa. Mereka yang tidak teguh dalam Dao pada akhirnya akan berakhir seperti ini, meskipun mereka memiliki keberuntungan yang kuat. Belakangan, banyak kultivator yang lebih tua juga melihat Huan Luo dan yang lainnya dari Tiandian. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Yan hanya menginginkan mereka yang berpikiran teguh ketika merekrut murid dari Tiandian. Ledakan. Namun, ketika tetua Gunung Xuanbei Dao hendak pergi, Lin Yan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan menunjukkan teknik rahasianya, menggambar tanah sebagai penjara, langsung menutupi Chu Wei dan tetua Gunung Xuanbei Dao. Hal ini juga membuat tetua Xuanbei Daoshan sedikit mengernyit, dan menatap langsung ke arah Lin Yan dengan ekspresi tajam. Apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kamu masih ingin menahan Chu Wei di sini? Saat dia tinggal di sini, kehebatan di tubuh Chu Wei menghilang. Setelah Chu Wei tidak lagi memiliki keinginan Dao dalam dirinya, bahkan orang kuat dari Gunung Xuanbei Dao, akan menjadi tidak berdaya. Dia harus mati. Lin Yan berkata, saya katakan sebelumnya, saya akan menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada roh heroik di istana surgawi saya. Hal ini mengejutkan banyak orang, bahkan ada yang membelalak. Lin Yan sebenarnya berani berbicara seperti ini kepada para tetua Gunung Xuanbei Dao di depannya. Kamu benar-benar mencari kematian. Apakah kamu pikir kamu bisa menyakitinya bahkan jika aku ada di sini? Teriak sesepuh Gunung Xuanbei Dao, dan kemudian nafasnya meledak. Kekuatan seperti itu membuat orang gemetar. Ini masih merupakan pencerahan tingkat pertama. Tapi ini adalah pencerahan tingkat pertama. Orang kuat yang telah tenggelam dalam alam pencerahan selama bertahun-tahun ini tentunya tidak sebanding dengan para kultivator yang baru saja melangkah ke alam pencerahan. Lin Yan, kamu seharusnya baik-baik saja jika aku membawanya pergi sekarang, kan? Menatap Lin Yan, kata sesepuh, jika Taoisme Chu Wei tidak menghilang begitu cepat, dia bahkan akan mengambil tindakan sendiri. Tapi dia juga tahu bahwa jika waktu terus berjalan, Chu Wei akan hancur total. Membunuh Lin Yan akan terjadi cepat atau lambat. Tetapi jika Chu Wei dihancurkan, masa depan Xuanbei Daoshan tidak akan memiliki orang yang benar-benar kuat. Melihat momentum tetua ini, banyak orang menghela nafas. Siapa yang berani menghentikan orang sekuat itu untuk mengambil tindakan? Apakah menurutmu aku datang hari ini hanya untuk membunuh Chu Wei? Tapi tidak ada yang menyangka Lin Yan menatapnya dan berkata, apa maksudmu? Ekspresi sesepuh dari Gunung Xuanbei Dao tiba-tiba berubah. Itu tidak menarik, aku hanya ingin membunuhmu juga. Ledakan. Kalimat ini mengejutkan semua orang. Mo Yu sangat terkejut hingga tubuhnya menegang. Bahkan para penggarap dari Istana Air Abadi, Sekte Dewa Api Abadi, dan kekuatan lainnya melebarkan mata mereka.
Bunuh sesepuh Gunung Xuan Beidao. Lin Yan, itu Gunung Xuan Beidao. Jika dia melakukan ini, dia akan benar-benar tersinggung. Seorang kultivator berkata, tapi kemudian dia terkejut dan menunjukkan senyuman pahit. Kami telah lama terlibat pertarungan dengan Gunung Xuan Beidao. Hanya saja ekspresi semua orang terfokus, dan mereka semua memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Bisakah mereka membunuhnya? Kesenjangan antara pencerahan tingkat pertama dan pencerahan tingkat pertama sangat besar dan sulit untuk dijembatani. Karena setiap tingkatan yang lebih tinggi berarti Taoisme pihak lain semakin kuat dan hati Tao semakin teguh. Apakah orang ini mencari kematian? Beiyang dan yang lainnya berbicara sambil menatap Lin Yan. Dan saat mereka selesai berbicara, ekspresi Lin Yan berubah dan dia melihat apa yang disebut jenius Sung Jiang ini. Merasakan tatapan itu, tubuh para jenius muda ini tiba-tiba bergetar. Untuk sesaat, bahkan Beiyang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Penampilan Lin Yan membuatnya merasa tidak enak. Hahaha, anak muda yang luar biasa, sudah berapa tahun berlalu, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Lin Yan, kamu yang pertama, biarkan aku membunuhmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan spiritualnya meledak, dan Tao Qi yang kaya tetap berada di sekitarnya. Tampaknya setiap tempat di tubuhnya memiliki jejak Dao agung. Ini adalah kualitas luar biasa dari seorang kultivator pada pencerahan tingkat pertama. Ledakan. Lalu, dia tiba-tiba bergerak dan menyerang ke arah Lin Yan. Tanah yang dicat teknik rahasia inci persegi langsung hancur, tetapi Lin Yan tidak terlalu terkejut dengan ini. Lin Yan masih terlihat tenang, tetapi di mata semua orang, mereka sangat penasaran. Kenapa Lin Yan berani mengatakan kata-kata seperti itu? Sekalipun seorang kultivator pada pencerahan tingkat pertama adalah luar biasa, sama sekali tidak mungkin dia bisa menjadi lawan dari seorang kultivator pada pencerahan tingkat pertama. Banyak orang bahkan mengerutkan kening. Ada juga banyak orang dengan tatapan khawatir di matanya. Tapi mata Lin Yan terfokus. Saat tetua Gunung Xuan Beidao mengambil tindakan, kekuatan jiwa bersinar dengan cahaya yang kaya di pikirannya. Mencapai pencerahan tingkat pertama sungguh luar biasa. Tapi Lin Yan tidak takut sama sekali. Karena dia telah menyinggung Xuan Beidao Shan, dia telah menolak untuk mati. Jika kita mengambil tindakan hari ini, kita akan membunuh mereka semua. Dalam pikirannya, jiwa matahari bersinar terang, dan dua sinar cahaya mengembun, seketika membuat aura Lin Yan meningkat pesat. Dia awalnya adalah seorang guru jiwa Tao kelas 1. Sekarang jiwa matahari sedang meledak, meskipun tidak dapat melewati penghalang pencerahan tingkat kedua, kekuatan jiwanya sebanding dengan praktisi puncak pencerahan tingkat pertama. Ledakan. Oleh karena itu, kekuatan jiwa menghancurkan segalanya, menghancurkan kehampaan, dan bahkan melawan kekuatan sesepuh Gunung Xuan Beidao. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mata banyak orang membelalak. Terutama sesepuh Gunung Xuan Beidao, dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Adapun Chu Wei, ekspresinya semakin bingung. Ternyata Lin Yan sudah mencapai titik ini. Untuk sesaat, hati Dao-nya runtuh, dan niat Dao di tubuhnya menghilang lebih cepat. Berdengung, tetua Gunung Xuan Beidao segera mengeluarkan senjata Tao. Alat Tao itu bersinar dengan cahaya. Itu adalah lonceng besar. Dia melemparkannya ke tangannya. Semangat Tao dipenuhi dengan itu luar biasa. Mengentalkan. Namun, Lin Yan berteriak keras sambil menatap semuanya. Saat kata-kata itu jatuh, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya meledak pada saat yang bersamaan, membentuk sebuah pedang. Ini tebasan jiwa. Selain itu, kekuatan spiritual Lin Yan dipadatkan dengan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan menentang alam, dan dia bahkan menggunakan sihir pertarungan saat bertarung. Dia penuh dengan semangat juang. Terlebih lagi, dojo Lin Yan menyelimuti segala arah, dan dia tak terkalahkan saat mengambil tindakan. Lin Yan sangat tegas dengan jalannya sendiri. Ini juga membuat aura tak terkalahkan Lin Yan menjadi sangat kuat. Pedang raksasa itu terbang melintasi langit dan tiba-tiba jatuh. Dentang. Pedang itu bertabrakan dengan lonceng besar, yang secara langsung menyebabkan pola Tao pada lonceng besar itu hancur. Taoisme di atasnya menghilang antara langit dan bumi, dan senjata Tao itu juga retak. Lonceng besar itu hancur berkeping-keping,
yang mengejutkan para tetua Gunung Xuanbeidao. Ini adalah senjata Tao, dan Lin Yan benar-benar membelahnya dengan satu kekuatan. Kekuatan ini sungguh menakutkan, bukan? Menatap seperti ini, bahkan kultivator dari Akademi Tao di kehampaan pun sedikit terkejut. Dia juga tidak menyangka kekuatan Lin Yan akan mencapai tingkat seperti itu. Jika dia bergabung dengan Akademi Tao, maka mungkin orang tua itu berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dia lebih tahu dari siapapun tentang situasi alam spiritual saat ini, dan dia lebih tahu apa yang telah dilakukan Kaisar Tianyu. Wajahnya muram, mau tak mau dia merasa bersalah terhadap Taoisme. Dia harus memenangkan orang-orang seperti Lin Yan dan Qian Sang ke Akademi Tao. Jika tidak, masa depan Akademi Tao mungkin dalam bahaya. Tentu saja, dia tidak mengandalkan Lin Yan sendirian. Namun, semakin banyak orang jenius, semakin stabil umat manusia di Akademi Tao. Kuil Tao saat ini tidak lagi ditentukan oleh umat manusia. Memikirkan hal ini, ekspresi kultivator menjadi semakin dingin. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan Lin Yan masih ada, dan suara gemuruh jatuh, dan tetua Gunung Xuanbeidao langsung terbunuh. Seorang kultivator pada pencerahan tingkat pertama tidak dapat menghentikan kekuatan Lin Yan. Mendesis. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terheran-heran di dalam hati. Tertawa. Sebelum mereka bisa mengatasi keterkejutannya, pedang itu jatuh tepat di kepala Chu Wei, di atas. Sebuah pedang menebasnya, dan kepalanya terbang menjauh. Dalam 6 bulan terakhir, seorang jenius legendaris di Zhongjiang telah terbunuh sepenuhnya. Pada saat ini, Lin Yan melihat monumen pahlawan dan menghela nafas dalam hatinya. Chu Wei menghancurkan monumen pahlawan, menghancurkan aula leluhur keluarga Lin, dan bahkan menghancurkan tablet Lin Jue. Ketika dia melakukan semua ini, Lin Yan sudah menganggapnya sebagai orang mati. Ledakan. Pada saat ini, para jenius dari Beiyang dan Zhongjiang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka merobek kekosongan, menunjukkan senjata Tao yang kuat, dan meninggalkan tempat itu seolah-olah mereka sedang melarikan diri untuk hidup mereka. Bahkan Chu Wei sudah mati, dan bahkan para tetua Xuanbeidao Shan berani membunuh. Mereka yakin Lin Yan akan membunuh mereka. Banyak orang melihat ini dan segera menghela nafas. Para jenius ini datang dengan bangga, tetapi kemudian melarikan diri dengan putus asa. Sekte Api Abadi, Istana Air Abadi, dan kekuatan lainnya menghela nafas dalam hati mereka. Mereka sudah lama bersiap untuk dibunuh, namun kini, nyawa mereka diselamatkan lagi oleh pemuda ini. Di saat yang sama, ekspresi mereka menjadi lebih malu. Bagaimanapun, mereka pernah meragukan Lin Yan sebelumnya. Hari ini, Lin Yan memberitahu semua orang dengan tindakannya bahwa dia tidak hanya tidak menghilang, tetapi dia juga jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Berdengung. Kekuatan jiwa Lin Yan memadat dan jatuh ke dalam liontin giok penyimpanan Chu Wei. Segera, spanduk candi hari itu ditemukan di sini. Ini juga membuat Lin Yan menghela nafas lega. Untungnya, pihak lain tidak menghancurkannya. Kemudian ekspresi Lin Yan berubah, membuat para siswa Akademi Abadi yang masih berada di alun-alun terkejut. Banyak dari mereka yang gemetar, tidak berani lagi tinggal, dan langsung menuju ke alun-alun. Bahkan di bawah alun-alun, mereka masih terlihat gemetar dan penuh ketakutan. Namun, Lin Yan tidak mengambil tindakan. Muzan dan yang lainnya juga tidak tertarik pada mereka. Lagi pula, tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali. Lalu semua orang melihat ke arah Chu Qian. Saat ini, tubuh Chu Qian sangat kaku. Setelah Lin Yan menunjukkan kekuatan seperti itu, dia menjadi ngeri. Keluarga Chu telah merencanakannya selama bertahun-tahun, dan hanya pada generasinya dia mendapatkan kendali penuh. Terlebih lagi, dia telah mengambil alih Akademi Abadi. Tapi hari ini, semuanya dihancurkan oleh Lin Yan. Chu Qian, ketika kamu mengusir mantan teman-temanku dari Akademi Surgawi dan secara diam-diam menyuruh orang mengambil tindakan terhadap mereka, apakah kamu masih ingat Qi Huan dan Zhang Santong? Kata Muzan, mengacu pada orang-orang yang pernah datang dari Akademi Surgawi. Akademi Surgawi Kerajaan Yunton. Nama-nama mereka yang meninggal karena Chu Qian diusir terungkap. Tubuh Chu Qian bergetar dengan setiap nama yang didengarnya. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, karena keberadaanmu,
banyak pembudidaya dari Kekaisaran Yunton telah terbunuh. Chu Qian, masalah ini harus diselesaikan hari ini. Suara mereka luar biasa. Semua orang menatap dan menghela nafas sedikit. Semua ini adalah kesalahan Chu Qian sendiri. Tapi siapa yang menyangka sebelumnya bahwa anak-anak muda dari kerajaan Wonton ini akan tumbuh sedemikian rupa hanya dalam 3 tahun. Banyak orang bahkan tertarik dengan Qian Sang dan Lin Yan. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak hal yang terjadi akibat kebangkitan energi spiritual di dunia tersebut. Banyak orang telah melupakan rumor tentang bakat abadi di Akademi Abadi. Namun kini, mereka terkejut. Apakah yang disebut bakat 10.000 tahun adalah Qian Sang atau Lin Yan? Mereka bahkan menjadi semakin penasaran. Apakah peramal tua itu benar-benar meramalkan hari ini 100.000 tahun yang lalu? Kalau tidak, mengapa kerajaan Wonton memiliki begitu banyak orang jenius? Hanya saja tidak ada satupun praktisi di Akademi Tao yang memperhatikan semua ini. Dia melihat orang-orang ini dan menghela nafas lagi, monster dan iblis merajalela di Akademi Tao, dan siswa manusia secara bertahap menunjukkan kelemahan. Jika Lin Yan, Qian Sang dan yang lainnya bisa masuk, saya khawatir mereka bisa mundur trennya.